Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat semua ya. Kembali di Dunia Sehat kali ini bersama saya Ajeng Kamarati. Kita akan membicarakan selama 1 jam ke depan mengenai problematika penyakit di usia produktif. Nah, Anda pasti sering mendengar penyakit jantung, stroke, osteoporosis, ataupun diabetes. Dan bagi Anda yang berpikir bahwa penyakit yang tadi saya sebutkan merupakan penyakit untuk orang-orang di usia lanjut atau usia senja, salah besar. Karena Anda harus mulai berhati-hati karena penyakit tersebut bisa terjadi pada Anda yang masih dalam usia produktif. Data di International Diabetic Federation atau IDF menyatakan ada 9 juta penduduk Indonesia yang terkena penyakit diabetes dan sebagian besar merupakan orang-orang yang masih berada di usia produktif. Seram sekali pemirsa. Nah, untuk itu pada perbincangan kita selama 1 jam ke depan kita akan membicarakan mengenai problematika penyakit di usia produktif, mengapa bisa terjadi penyakit-penyakit apa saja yang bisa tinggal di dalam orang-orang produktif dan juga bagaimana penyakit ini bisa kita atasi bersama. Untuk itu nanti kami akan berbincang dengan 2 narasumber kita. Ada Siska Amelia selaku Koordinator Logistik Medis dari Dr. Share dan juga Dr. Surya Wijaya dari Rumah Sakit Royal Taruma. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, penyakit memang bisa datang kapan saja dan pada siapa saja tanpa mengenal usia. Ya, banyaknya penyakit yang dahulu diderita oleh para kaum lansia kini sudah berganti alih mengincar kaum usia produktif. Perubahan lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi beberapa faktor resiko terjadinya berbagai penyakit kronis. Jantung, diabetes, stroke, dan hipertensi adalah beberapa macam penyakit yang saat ini dapat menyerang di usia muda atau produktif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan serta informasi terkait pentingnya menjaga kesehatan tubuh sejak usia dini. Dan salah satu organisasi kemanusiaan yang peduli dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan adalah Dr. Share. Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli adalah organisasi kemanusiaan nirlaba yang beranggotakan sekelompok anak muda yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Organisasi yang diresmikan sejak tahun 2009 lalu ini memiliki visi dan misi untuk memberikan program berbasis semangat kerelawanan. Salah satu program yang dimiliki Dr. Share adalah Rumah Sakit Apung. Kapal yang dialihfungsikan sebagai rumah sakit ini bertujuan untuk membantu masyarakat prasejahtera di pulau terpencil Indonesia. Dan beberapa fasilitas yang terdapat dalam Rumah Sakit Apung ini adalah ruang ronsen, EKG, USG ruang dokter, serta laboratorium. Dr. Share berharap kedepannya masyarakat prasejahtera dapat lebih peduli akan kesehatan diri dimulai sejak dini. Pemirsa sudah lihat ya sekilas informasi mengenai problematika dari penyakit di usia produktif yang mampu menjangkiti kita yang masih ada di usia produktif. Tapi jangan khawatir, untuk itu kita sudah kehadiran 2 narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan pada kita pada kali ini. Ada Mbak Siska Amelia dari Dr. Share dan juga ada Dr. Surya Wijaya dari Rumah Sakit Royal Taruma. Halo dokter dan juga halo Mbak. Wah, tadi kita sudah mendengarkan informasi bahwa ada loh penyakit-penyakit yang kita pikir itu penyakit orang tua tapi ternyata juga bisa menjangkiti kita yang ada di usia produktif. Tentu saja ini menyeramkan, tapi tidak boleh kita terpuruk pada keseraman kita atau ketakutan kita, karena itulah kita berbincang pada hari ini ya. Kita mulai dari dokter mungkin. Dokter Surya, usia produktif itu biasanya usia berapa? Kita hitung dari 20 hingga 35 tahun untuk usia produktif. Itu biasanya penghitungannya berdasarkan apa? Kita udah ada penelitiannya dari kedokterannya sih. Jadi dari segi medis, usia produktif 20 sampai 35 tahun. Yang paling produktif. Oke, penyakit apa saja yang biasanya rentan menyerang orang-orang di usia ini? Darah tinggi pertama, kencing manis, jantung, osteoporosis, depresi. Iya, itu Dan itu semua saling berhubungan kayaknya ya? Iya, satu lingkaran. Satu lingkaran. Kenapa itu bisa terjadi dok pada usia muda? Saya kira itu hanya penyakit di usia orang yang sudah lanjut. Yang pertama mungkin lifestyle dari kehidupan yang sekarang, lifestyle-nya, kurang olahraga, dan mungkin ketiga yang memicu mungkin faktor keturunannya. Oh, keturunan juga ini ya penting ya, karena kalau kita tahu ibu bapak kita mempunyai pemicu penyakit tersebut, kita benar-benar harus waspada ya. Lebih aware. Nah, faktor apa saja yang biasanya memicu seseorang di usia muda atau remaja bahkan terserang penyakit tersebut? Lebih terserang penyakit itu bisa ke
kurang tahuan pasien ini terhadap penyakitnya itu. Nah, itu yang paling penting dan juga mungkin ini yang bisa terjadi di daerah-daerah tidak hanya perkotaan tapi pedesaan. Nah, dari Dr. Sher sendiri, biasanya apa sih kendalanya orang-orang jadi terkena penyakit di usia yang lebih muda dibandingkan zaman dulu misalnya? Pertama mungkin karena kurang pengetahuan juga ya. Sama berarti ya, Iya. dari kota dan juga dari daerah terpencil ini kurang pengetahuan. Seperti apa ya Mbak? Mereka tidak tahu bagaimana cara hidup yang sehat. Kemudian gaya hidup mereka mabuk-mabukan, ya, terus makan makanan yang tidak terkontrol gitu. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah selain hipertensi banyak ya Mbak daerah ya? Iya betul, banyak. Lalu apa lagi Mbak? Kalau diabetes ada tapi tidak terlalu banyak sih. Jadi paling banyak adalah hipertensi. Iya, betul. Lalu setelah diabetes, hipertensi apa lagi biasanya? Stroke juga ada tapi juga tidak terlalu banyak. Oh sama berarti ya. Iya. Dan apa penyuluhan yang biasa Mbak lakukan bersama Dr. Sher di daerah-daerah terpencil? Kita biasanya memberikan informasi mengenai apa itu hipertensi, tanda dan gejala hipertensi itu seperti apa, bahaya dari hipertensi itu seperti apa, kita jelaskan semua ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa tahu ya. Iya, betul. Dan kebanyakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan biasanya kalau misalnya mereka pusing-pusing, biasanya hipertensi dan jantung itu pusing-pusing ya, leher nggak enak, pusing-pusing. Apa yang biasa mereka lakukan? Mereka biasanya duduk diam di rumah, terus kadang mereka karena ketidaktahuan juga ya, mereka minta dipijit seperti itu. Nah, dipijit atau diurut. Kalau misalnya Iya. di kota mungkin mudah, mereka tinggal pusing lalu mereka ke rumah sakit gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya di desa ini dia nih, biasanya yang menjadi alternatif adalah tukang pijit, ya Iya, kan? betul. Biasanya penyakit apa saja yang mereka cenderung langsung pergi ke tukang pijit? Ya kalau kepala pusing ya mereka ke tukang pijit, kemudian ada benjolan di tubuhnya, mereka pijit juga. Itulah mengapa Dr. Sher hadir untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa setiap penyakit itu punya cara penyelesaian masing-masing. Iya, betul. Nah, latar belakangnya sebenarnya untuk lebih pastinya apa Dr. Sher? Latar belakang kita mendirikan Rumah Sakit Apung ini karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia, terutama Indonesia Timur, daerah terpencil, mereka aksesnya susah dijangkau, kemudian secara keuangan mereka masih perlu dibantu. Oke, secara keuangan perlu dibantu. Tadi Mbak juga mengatakan Rumah Sakit Apung. Sebenarnya apa Rumah Sakit Apung itu Mbak? Rumah Sakit Apung itu adalah rumah sakit yang menyediakan akses dan pelayanan secara gratis kepada masyarakat, terutama masyarakat daerah terpencil tadi. Jadi kita lakukan di situ pengobatan umum, penyuluhan atau pemberian informasi mengenai pentingnya kesehatan, kemudian operasi besar, operasi mayor, operasi minor, pemeriksaan EKG, lab. Oh banyak ya, lengkap iya, ya? Betul. Nah, seperti pemeriksaan ini dok, ini sudah lengkap belum dok untuk dilakukan untuk seseorang? Karena kan terbatas sekali, tapi kalau misalnya di rumah sakit kan semuanya sudah lengkap. Ini sudah lengkap, tadi ada Menurut EKG. saya sih sudah cukup ya kalau Sudah untuk, cukup ya? untuk itu ya. Jadi Standarnya apa yang udah harus dilakukan sebenarnya untuk seseorang mengetahui kesehatannya, apa saja yang harus dilakukan? Ya mungkin kalau misalnya kita ada keluhan kita harus ke rumah sakit untuk cek. Cek apa Kalau saja medical biasanya? check up paling tensi, jantung tergantung keluhannya. Kalau misalnya ada keluhan nyeri dada, boleh minta EKG rekam jantung. Kalau misalnya nggak ada keluhan sama sekali tapi ingin mengetahui sebenarnya ada apa di dalam tubuhnya? Medical check up saja kita ada pemeriksaan macam-macam, ya dari standar sampai yang platinum paketnya, itu kita ada paket-paketnya. Mungkin medical check up penting untuk kehidupan sekarang ya. Biasanya anak boleh atau seseorang boleh medical check up itu di usia berapa Kita dok? sekarang di atas 25. Di atas 25, di bawahnya 20 gitu boleh? Boleh, tapi kita nggak setahun sekali ya kali ya. Mungkin jeda waktunya mungkin nggak usah terlalu mepet. Oke, karena apa tuh dok? Metabolismenya lebih bagus kah anak lebih kecil atau tingkat stresnya masih lebih rendah atau seperti apa? Mungkin tingkat stresnya lebih itu, dan emang kalau masih kecil emang nggak alat di organ kita masih lebih bagus dibanding usia ya. Oh gitu ya. Biasanya apa faktor pemicunya dok? Kok makin tua atau makin kita bekerja, makin stres, terus makin banyak penyakit yang datang memungkinkan? Iya, kita misal dari stres kita memacu hormon-hormon itu. Hormon-hormon kayak seimbang di badan itu bikin sakit juga. Itu mungkin dari pikiran juga bisa, tapi emang dari lifestyle dan kurang olahraga berperan sekali untuk kehidupan sekarang ini. Tapi kalau misalnya stres kan nggak bisa dihadapi, nggak bisa dihindari gitu Iya, dok. iya. Kita keluar rumah aja udah stres macet. Kita sampai ke kantor stres karena terlambat. Itu bagaimana cara menghindari stresnya dok? Kalau misalnya kita tidak pengen
terpapar penyakit-penyakit semacam itu? Mungkin dari pembawaannya kali ya, mungkin jangan terlalu untuk stres, tapi yang balik ke pikiran sih itu ya, pikiran masing-masing orang. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu stres sehingga hormon-hormon kita lebih stabil kali. Oke, itulah mengapa kita butuh olahraga tadi ya, Iya. untuk mengatur hormon kita, mengurangi stres dan segala macam. Kita akan berbincang lagi dengan Mbak Siska dan Dr. Surya. Kita akan hold sebentar karena kita akan ada informasi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dunia Sehat. Ya, pemirsa, kembali bersama saya Ajeng Kamarati, masih di Dunia Sehat. Kita masih membincangkan mengenai problematika penyakit di usia produktif yang mengagetkan ya dokter dan Mbak. Ternyata usia produktif ini banyak sekali orang-orang yang tidak hanya sakit flu. Kalau dulu kan sakitnya flu, demam, capek, itu penyakit biasa. Tapi sekarang makin tahun kayaknya makin banyak orang-orang yang di usia produktif semakin sakit hipertensi atau stres karena pekerjaan atau jantung, diabetes. Itu kenapa dok? Kok semakin tahun kayaknya semakin bertambah usia produktif? Mungkin karena kurang awareness dari si penderita sendiri kali ya. Kurang ketahuan emang gejala penyakitnya apa sehingga dia juga harus tahu untuk penyakit-penyakit ini. Nah, kalau diabetes itu gejalanya apa? Diabetes biasa itu ada suka kencing malam dan frekuensi lebih dari 3 kali pas saat malam. Mudah haus, mudah lapar, itu boleh coba cek gula darah, apalagi ditambah dengan ada riwayat keturunan dari keluarga yang ada keturunan kencing manis, boleh mungkin harus cek gulanya dulu untuk Oke, tahu. cek gula itu biasanya normalnya berapa dok? Kalau Kita misalnya udah di maunya kalau batas gula normal? sewaktu itu 180 batasnya, tapi itu kita lebih baik sarankan cek HbA1c untuk kadar gula dalam 3 bulan terakhir ini. Oh, oke, itu bisa dilakukan ya. Bisa. Lalu kalau misal penyakit jantung? Jantung yang paling dasarnya paling EKG, itu yang di rumah apung juga ada. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih, misalnya chart lebihnya, kita bisa eko jantung, ekokardiografi, bisa treadmill segala macam. Tapi itu mungkin kita harus ke dokter jantung dulu. Yang bisa dilakukan di UGD biasanya kita rekam jantung untuk yang paling standarnya ya. Kalau osteoporosis mungkin terjadi? Osteoporosis untuk usia muda sangat mungkin, soalnya mungkin karena dia di komputer terus, kurang relaksasi otot-ototnya, ya mungkin harus gerakan repetisi berulang-ulang, itu bisa memacu osteoporosis di usia muda. Oke, apa yang harus dilakukan dok kalau misalnya kita ngapain osteoporosis? Osteoporosis mungkin kita bisa relaksasi terutama ya, jadi kita ototnya juga nggak usah terlalu dipaksa kerja terus, jadi mungkin harus relaksasi juga, mungkin stretching. Olahraga apa yang disarankan? Apa? Olahraga yang disarankan? Olahraga semuanya aja, cuma mungkin harus stretching ototnya aja mungkin ya. Kalau misalnya pegel-pegel, mungkin stretching. Gitu. Stretching itu penting berarti ya. Dan satu lagi tadi hipertensi ya. Hipertensi. Itu bagaimana gejala-gejalanya dan Hipertensi mungkin dia batasan? suka pusing-pusing atau nyeri tengkuk atau apa, itu mungkin boleh coba ditensi. itu hati-hati tuh ya kalau misalnya Iya, nyeri jangan pusing-pusing tengkuk. dibiarin ternyata dia ketinggian tensinya gitu. Nah, ketinggian tuh berapa dok? Kita batasnya 140 untuk batas atasnya dan batas bawahnya 90 untuk darah tinggi. Mungkin kalau misalnya kita biarkan penyakit-penyakit ini ada komplikasi ya dok ya? Komplikasi sangat banyak sekali. Nanti kita akan bertanya tentang komplikasi juga karena ini pastinya penting bagi orang-orang yang nggak sadar bahwa ternyata hal ini ada di dalam tubuh kita dan kita biarkan sehingga terjadi komplikasi. Nah, kalau Mbak sekarang di Dr. Share, program apa saja yang dimiliki oleh Dr. Share? Kita punya rumah sakit apung pertama, rumah sakit apung Dr. Darmawan. Kemudian kita bekerja sama dengan Yayasan Eka Dharma. Lahirlah rumah sakit apung yang kedua, yang kita namakan rumah sakit apung Nusa Waluya 1. Yang ketiga kita punya flying doctor. Itu pakai pesawat ya? Iya betul. Kemudian kita punya klinik di Jakarta, klinik Dr. Share. Punya mobile klinik di Maluku Tenggara. Punya panti rawat gizi di Maluku Tenggara juga. Tapi itu masih belum cukup untuk menjangkau seluruh bagian di Indonesia ya Mbak ya? Iya betul. PR-nya ada banyak sekali pasti di daerah-daerah karena mereka ketidaktahuannya, karena gizinya kurang. Biasanya Iya. apa yang mereka hadapi Mbak di daerah-daerah? Mungkin ketidaktahuan juga ya tentang pengolahan makanan yang sehat seperti apa. Bagaimana biasanya mereka makan Mbak kalau di daerah-daerah seperti itu sehingga akhirnya Dr. Share harus membenahi pola makan mereka? Kita pernah menemui satu kasus ya, seorang anak ini dia tidak diperhatikan oleh orang tua. Jadi dia kesehariannya hanya makan pasir. Oh ya? Iya, jadi kita ambil, kita rawat di panti, kita
beri makanan yang bergizi, kita kasih susu. Kemudian 3 bulan kemudian berat badannya naik dan anak tersebut kembali sehat. Adakah penyakit yang menjangkitinya selama dia selalu makan pasir? Sudah berapa lama waktu itu dia makan pasir? Udah sekitar 3 tahunan ya. Kurang juga perhatian dari orang tua juga ya. Jadi dia ada penyakitnya nggak? Ada anemia. Oh ternyata dia cacingan juga. Jadi semua penyakit ya itu mungkin ya? Iya mungkin. Oh oke. Dan ada 2 kapal tadi ya dibilang ya? Iya, kapal betul. apung atau rumah sakit apung. Ada berapa dokter atau berapa orang yang ada di dalam sekali prakteknya? Sekali kita pergi 16 sampai 20 orang. Itu terdiri dari dokter, perawat juga non medisnya. Kalau seluruh anggota Dr. Share ada berapa? Untuk yang full time kita punya 20, yang 20 relawan, untuk volunteer 250-an. Jadi banyak sekali ya. Betul. Nah ternyata hipertensi, lalu jantung, lalu diabetes, anemia juga sering kali ya dok ya di kota besar. Tapi ini memang sering di usia produktif juga kalau anemia. Kalau anemia biasa agak jarang, biasa dia di usia agak lanjut karena biasa minum jamu-jamuan Itu nggak boleh? Cina yang kita nggak tahu isinya apaan. Oh, Kadang-kadang oke. dia bikin perdarahan lambung, itu bikin anemia biasanya. Oh jadi hal-hal seperti itu sebenarnya nggak boleh dok? Obat herbal Kita gitu? harus tahu dulu isinya apa. Harus tahu. Jadi Isinya apa. penting untuk mengetahui apa isi dari obat, apapun obatnya sebenarnya ya. Itu juga mungkin Kadang tidak itu bisa tahuan ya. iritasi lambung, bikin luka di lambung itu. Nah Bikin itu anemia. dia, itu juga mungkin terjadi di daerah-daerah banyak orang yang minum daun-daun apa sehingga Iya. mereka luka di lambung, itu sering kejadian. Pernah kejadian. Dia udah lambungnya udah parah banget, datang ke rumah sakit apung minta dioperasi. Jadi dari kota dan juga dari desa banyak sekali ketidaktahuan yang mengakibatkan orang itu semakin sakit gitu ya, kita lihat ya sekarang ya. Dan ini yang pastinya harus menjadi PR kita bersama dari rumah sakit apung, dari Dr. Share juga, dari dokter yang ada di kota untuk memberikan penyuluhan. Penyuluhan seperti apa dok yang biasanya dokter lakukan untuk orang-orang yang datang dan ternyata penyakit udah parah gitu? Mungkin kita harus masih muda. edukasi setelah dia pulang ya. Kalau perawatan di rumah sakit kita pasti terpantau, tapi setelah dia pulang kita harus edukasi dia ke depan makannya apa yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh biasanya kalau misalnya orang hipertensi, jantung Hipertensi dan kurangin ya, diabetes? yang kurang santanan, garam-garaman kurangin gitu. Kalau kencing manis ya mungkin harus kurangin nasi putih, kita ganti dengan kentang saja, itu boleh. Kalau mie boleh nggak? Mie kadang-kadang bisa karena air abunya bisa macu asam lambung yang naik. Oh gitu. Air Jadi lebih abunya. baik kentang. Kalau roti misalnya kencing gandum, manis, lebih baik kentang dibanding nasi putih. kalau roti gandum orang suka minum Oh, it's makan okay, okay. is okay ya. Oke. Kalau lebih baik nabati. Nabati ada juga yang kata orang, oh kalau penyakit apa ya, darah tinggi nggak boleh kangkung gitu, atau penyakit apa nggak boleh sayur ini. Itu bener nggak sih dok? Kalau sayuran kayaknya is okay aja ya. Oke, Mungkin buah kalau juga ya. kacang-kacangan nggak boleh untuk asam urat kali ya. Oh, kacang-kacangan itu ya. Oke, dan ini juga kita akan memberikan info tentang nutrisi yang dibutuhkan untuk remaja, karena setelah remaja mereka akan masuk ke usia produktif dan ini penting sekali untuk mengetahui bagaimana nutrisi yang dibutuhkan remaja. Tetap bersama kami, kita simak bersama info sehat berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, pertumbuhan pada masa remaja menuntut orang tua untuk makin selektif dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi. Dan berikut ini beberapa nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan remaja. Energi. Para remaja sangat rentan terhadap kekurangan energi. Oleh karena itu, mengkonsumsi buah pisang, kacang kenari, dan yogurt dapat memenuhi kebutuhan energi bagi remaja. Protein. Kebutuhan protein harus memadai karena jika kurang dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan linear, keterlambatan dalam kematangan seksual. Protein ini dapat diperoleh dari kacang-kacangan dan sayuran hijau seperti bayam. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam makanan dan jumlah yang dianjurkan adalah 50%. Beberapa sumber karbohidrat dapat diperoleh dengan mengkonsumsi kentang, putih telur, dan sereal. Dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat harian. Lemak. Tubuh manusia memerlukan lemak dan asam lemak esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Pedoman makanan di berbagai negara termasuk Indonesia atau Gizi Seimbang menganjurkan konsumsi lemak tidak lebih dari 30% dari energi total dan tidak lebih dari 10% berasal dari lemak jenuh. Lemak dapat diperoleh dari buah alpukat, kacang-kacangan, dan tumbuhan laut. Kalsium dan mineral. Kalsium dan mineral diperlukan dalam pertumbuhan tulang dan 45% massa tulang terakumulasi selama masa remaja. Susu,
jeruk, dan sereal harus dimasukkan dalam menu makanan untuk masa tulang yang lebih baik. Zat besi, zinc, folat, dan vitamin A serta E sama pentingnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi remaja. Seng. Seng berperan sebagai metaloenzim pada proses metabolisme serta penting pada pembentukan protein dan ekspresi gen. Sama seperti halnya dengan kekurangan energi dan protein, kekurangan seng dapat mengakibatkan hambatan pada pertumbuhan dan kematangan seksual. Mengkonsumsi biji-bijian, coklat, dan jamur dapat memenuhi kebutuhan seng bagi tubuh. Kembali di Dunia Sehat masih bersama saya Ajeng Kamarati, masih ditemani oleh dua narasumber kita. Kali ini ada Dr. Surya dan juga ada Mbak Siska. Nah, saya pengen membandingkan nih kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia baik yang di perkotaan maupun di pedesaan. Kalau dari dokter sendiri, kesadaran masyarakat di perkotaan itu sudah tinggi karena mereka sudah bisa lihat internet, sudah sering membaca majalah atau buku lainnya. Mereka kesadaran atas kesehatan sudah tinggi belum? Kesadarannya mungkin lebih bagus ya, tergantung tingkat pendidikannya juga, dan keingintahuan dia tentang penyakitnya mungkin bisa di-download di Google, di internet. Itu mungkin dia bisa tahu, misalnya saya ada keluhan ini, dia bisa Google kira-kira kan ada, kita kira-kira apa, dia bisa kita lihat dari internet kali ya. Kadang-kadang suka ada yang misleading juga, suka ada yang salah nggak, Dok? Banyak sih. Nah, itu dia. Makanya kita harus mungkin harus gejalanya ini kita harus cek, ini singkirkan satu-satu untuk penyakitnya. Tapi kesadaran untuk pergi ke dokter instead of membiarkannya berlarut-larut itu sudah lebih meningkat. Lebih meningkat. Kalau misalnya di desa seperti apa kesadaran masyarakat atas kesehatan? Kalau selama ini sih kita lihat cukup baik. Mereka sangat sadar akan pentingnya kesehatan. Cuman yang menjadi kendala adalah akses yang susah. Nah, akses itu ya. Kemudian kondisi keuangan juga. Mereka untuk mencapai rumah sakit apung kadang bisa berjalan 12 jam. Ya ampun. Iya, dari suatu gunung. Berjalan kaki? Iya, berjalan kaki. Karena kadang kita kalau dengan kapal, kita nggak bisa sembarangan sandar kan, kita harus sandarnya di pelabuhan. Untuk ke gunung kan tidak memungkinkan. Jadi pemerintah setempat memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat di sekitar situ yang mengalami masalah kesehatan bisa langsung datang ke rumah sakit apung. Tapi belum ada fasilitas yang menjangkau orang-orang ini untuk ke rumah sakit apung? Iya, jadi mereka harus berjalan kaki selama pernah sampai 2 hari. Ya ampun. Iya, jadi kita udah menjadwalkan operasi jam 8 pagi, tapi dia nyampainya besok. Kita tanya, kok Bapak nyampainya hari ini gitu, terlambat gitu. Terus bapaknya bilang, jarak rumah saya dengan kapal ini jauh, Dok. Berapa jam? 12 jam. Jadi kita mau nolak, kita nggak mungkin kan, karena kita tahu kondisi di sana seperti apa, jadi kita tetap lakukan operasi. Dan biasanya daerah mana saja sih Mbak yang menjadi target operasi dari Dr. Sher ini? Pertama kita sasarannya Indonesia Timur, karena Indonesia Timur ini untuk aksesnya memang sangat sulit ya. Sekali dari segi medan juga ya. Betul, jadi untuk cara keuangan juga mereka masih sangat perlu dibantu. Nah, kalau Dr. Sher sendiri mendapatkan dana dari mana biasanya? Pertama dulu untuk rumah sakit apung yang pertama ini itu dananya dari kocek atau dari uangnya Dr. Lee Darmawan sendiri. Kemudian seiring perjalanan waktu banyak orang banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Mereka pengen bersama Dr. Sher mewujudkan Indonesia sehat. Oke, mulia sekali sepertinya ya. Mbak mana aja Mbak ngomong-ngomong? Saya sudah ke seluruh pulau Indonesia sih. Oh ya? Iya. Naik kapal atau naik yang flying doctor? Kalau saya kapal. Oh kapal, jadi dari mana biasanya itu? Dari Jakarta. Naik ke? Ke keliling pulau. Keliling pulau sampai Merauke? Iya betul. Fak-fak. Berapa lama itu? Bintuni bisa 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Oh itu berhenti-berhenti, pakai berhenti-berhenti. Dan itu sudah ada di peta, abis ini kita kesini, abis ini kita kesini. Iya. Luar biasa. Dan sekarang kita bertanya lagi kepada Dr. Surya. Tadi kan kita suka melihat kecenderungan orang-orang itu suka membiarkan penyakit yang ada di dalam dirinya, atau bahkan mereka nggak sadar ternyata mereka terkena penyakit hipertensi, punya diabetes, nggak sadar karena sudah terbiasa sejak kecil mungkin dalam keadaan seperti itu. Mungkin nggak terjadi komplikasi, Dok? Sangat mungkin. Yang pertama kita mulai dengan hipertensi. Hipertensi itu kalau misalnya tensi ketinggian, masalah yang paling gampang itu
stroke pembuluh darah otak, pecah pembuluh darah otak. Aduh, Nah, itu sering terjadi bahkan di usia produktif. sering terjadi. Biasanya mereka tidak sadar kalau mereka sakit atau Itu mereka kayak pusing-pusing biarkan. dibiarin aja. Ternyata tensi yang tinggi, dan tensi yang tinggi bikin tekanan di pembuluh darahnya di otak itu pecah jadinya. Itu dan sering sekali. Biasanya Lumayan usia sering. berapa tuh, Dok? Di atas 30-an lebih sering dibanding usia 30 sampai 35 kalau kita Tapi bilang nggak usia menutup kemungkinan produktif ya. umur 20-an juga terkena, nggak ada kemungkinan. Oke, kalau diabetes komplikasinya gimana? Diabetes sebenarnya sih dia gejalanya nggak sejahat penyakit yang lain, cuma emang dia sumber segala penyakit. Dia Nah, bisa itu dia. bikin Itu jahat juga tuh, sumber segala penyakit itu jahat juga. ya, dia bisa bikin gangguan ke ginjal, ke paru, ke organ-organ yang lain karena kalau gulanya nggak diatasin. Oh, jadi dia bisa ganggu yang lainnya justru membuat Karena semuanya kadar gulanya sakit ya? itu, iya. Oke, kalau osteoporosis komplikasinya apa, Dok? Osteoporosis sih mungkin karena biasanya kadang-kadang ngilu-ngilu sendi kali ya. Kalau jantung ada komplikasi? Jantung komplikasinya mungkin jantung itu udah komplikasinya kali ya karena Jantung itu kolesterolnya. adalah komplikasi. Karena kolesterolnya, karena ada kolesterol di pembuluh darah jantung itu mungkin copot, itu bisa bikin serangan jantung tiba-tiba. Mungkin kolesterol juga harus diperhatikan untuk ke depannya. Oke, biasanya butuh berapa lama, Dok, untuk akhirnya dari yang biasa sampai yang komplikasi butuh berapa lama? Itu balik lagi ke cara dia pengobatannya lancar atau enggak, balik lagi pola hidupnya gimana, itu beda-beda untuk tiap orang. Oh, jadi kalau misalnya dia udah kasih obat tapi dia tetap pola hidupnya berantakan, ya nggak akan. Nggak menutup kemungkinan untuk terjadi komplikasinya itu. Secepat apa sih, Dok? 1 tahun? Beberapa bulan hitungan biasanya? Kalau misal tensi bisa dalam hitungan bulan, minggu juga bisa. Oh, jadi itu benar-benar kalau sudah divonis Anda memiliki hipertensi atau penyakit-penyakit lainnya itu benar-benar harus mengubah pola hidup dan semuanya, Dok ya? Iya, terutama Obat darah sudah tinggi dan harus. kencing manis untuk seumur hidup, obatnya itu harus seumur hidup. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal problematika penyakit yang mungkin muncul di usia produktif. Tentu saja setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dunia Sehat. Tapi sebelumnya kita akan simak bersama info sehat manfaat kacang merah bagi kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, makanan yang satu ini termasuk ke dalam jenis polong-polongan dan biasanya dijadikan campuran di beberapa menu seperti sayur sop. Sejumlah kandungan nutrisi dalam kacang merah memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Dan berikut ini manfaat kacang merah bagi kesehatan. Kaya antioksidan. Kacang merah menempati peringkat atas pada daftar makanan yang mengandung antioksidan, yang berguna untuk menjaga fungsi sel-sel yang berkaitan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Sumber protein nabati. Kacang merupakan sumber protein yang sehat dan lengkap dengan semua jenis asam amino yang diperlukan untuk gizi yang baik. Meningkatkan energi tubuh. Kandungan zat besi pada kacang sangat tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, zat besi adalah komponen integral dari hemoglobin yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Untuk itu, mengkonsumsi kacang merah sangat diperlukan untuk membantu kelancaran peredaran oksigen dalam tubuh. Menyehatkan pencernaan. Kacang merah terkenal dengan kandungan seratnya. Kandungan serat ini sangat membantu pencernaan yang terjadi pada usus. Serat membantu pergerakan usus selalu berjalan dengan baik. Kelancaran pencernaan ini sangat berdampak positif pada penurunan resiko gejala kanker usus besar. Mengontrol kadar gula darah. Serat dalam kacang merah membantu menurunkan kadar kolesterol. Ya, kandungan serat yang tinggi dari kacang merah mengindikasikan makanan menjadi sangat lambat dicerna dan memiliki indeks glisemik rendah. Sehingga kacang merah bisa menjadi pilihan yang sehat untuk penderita diabetes atau bagi orang yang ingin mengontrol kadar gula darah. Mengoptimalkan memori otak. Sebagai sumber vitamin B, kacang merah sangat erat hubungannya dengan fungsi sel otak. Saraf-saraf otak dapat dipelihara oleh vitamin B pada kacang merah, terutama kandungan vitamin B1 atau thiamin. Thiamin berkontribusi terhadap reaksi enzimatik sebagai pusat produksi energi dan juga penting untuk fungsi sel otak atau kognitif. Pemirsa, masih di Dunia Sehat Dai TV, masih bersama saya Ajeng Kamarati, juga masih dengan dua narasumber kita mengenai problematika dari penyakit di usia produktif. Ada Dr. Surya Wijaya dari Rumah Sakit Royal Taruma dan juga ada Mbak Siska Amelia dari Dr. Share. Kita akan membincangkan kali ini tentang medical check up. Nah, Dok, medical check up itu apa yang biasanya dilakukan sih, Dok? Yang paling penting, yang paling mendasar? Tensi dari darah, rekam jantung, ronsen dada, itu standarnya itu. Tapi kalau misalnya kita mau yang lebih, kita bisa memilih untuk paket-paketnya. Tapi yang dasar itu udah cukup?
Untuk umur yang usia produktif kayaknya standar masih cukup ya. Masih cukup ya? Iya. Oh, Kecuali usia emang 20 ada- udah boleh mulai belum? Boleh silakan. Tapi nggak usah setiap tahun ya berarti Nggak usah. ya? Tapi Ada kalau di waktunya atas mungkin. usia berapa dok yang harus setiap tahun? Mungkin di atas 25-30 udah boleh per tahun sekali untuk Nah, medical kenapa tuh check-up. dok biasanya? Ya mungkin karena itu organ-organnya itu mungkin udah nggak sebagus usia muda, dan mungkin karena pola hidupnya itu yang semakin hari semakin nggak bagus pola hidupnya di sini. Jadi itu juga memungkinkan. Nah, stres itu pemicu juga nggak sih dok? Stres pemicu, soalnya stres bisa bikin gangguan di hormon-hormon. Kalau misalnya stres meningkat, kita ada imbalance hormon biasanya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari stres? Stres, mungkin kita harus relaksasi, mungkin harus ya balik lagi ke orang-orangnya masing-masing sih untuk mengatasi stresnya gimana dan caranya masing-masing. Ada orang yang suka pemarah gitu kan, memang dari kecil suka marah-marah. Nah itu susah tuh dok. Biasanya apa yang Anda katakan kepada orang semacam itu? Balik lagi ke edukasi ke pasiennya sih. Mereka bisa untuk jangan stres karena ini kalau stres kenapa, kalau nggak stres gimana untuk hormon-hormonnya. Lebih ke edukasinya. Nah kalau stres itu juga susah dihindari. Biasanya makanan juga susah dihindari. Biasanya makanan-makanan apa sih yang jahat? Junk food ya terutama. Oh, junk food, oke. Junk food terutama, misalnya kalau darah tinggi kurangin yang garam-garaman, misalnya kencing manis kurangin manis-manisan, karbohidrat kurangin, mungkin diganti dengan nasi putih ganti dengan kentang aja. Kalau misalnya asam urat kurangin kacang-kacangan, kalau misalnya kolesterol kurangin yang santan-santan, jeroan segala macam nggak boleh. Oh, jadi kita benar-benar harus picky banget ya? Iya. Mendingan bawa bekal dari rumah berarti ya? Lebih sehat. Lebih sehat dan juga kita bisa lihat apa saja isi di dalamnya ya dok Iya, ya. iya. Nah kalau misalnya di daerah-daerah terpencil mbak, biasanya mereka makanan apa sih ya? Kan susah ya untuk menakar ini makanan sehat atau enggak, apalagi orang-orang itu kan suka gorengan biasanya. Iya, Ya, betul. makanannya seperti apa mbak kalau bisa di... Oh, kalau di sana untuk kalau menurut kita ya penyakit hipertensi kenapa banyak kita temukan di daerah sana? Karena mereka untuk makannya mereka sering banyak garam. Bahkan mereka sering makan ikan asin. Seperti itu. Jadi garam itu jahat banget ya dok ya? Untuk darah tinggi ya. Oh oke, garam, ada nggak garam yang biasanya kan ada juga garam organik yang diklaim bahwa garam ini sehat, itu gimana? Sama aja sih, mungkin kurangin garamnya aja. kalau Semua garam itu sama berarti ya. Terus apa lagi mbak selain ikan asin tuh yang garamnya sampai asin banget itu apa lagi? Makan sayur bersantan seperti itu. Iya. Santan juga nggak bagus ya? Dok? santannya nggak bagus, sayurnya sih oke ya. Santan tapi kan dari coconut, dari kelapa, nggak bagus ya? Prosesnya itu yang bikin kolesterol sih itu kalau santan. Oh kolesterol tinggi, itulah mengapa di daerah juga banyak kolesterol ya. Iya, betul. Apalagi mbak makanan, gorengan mungkin? Gorengan ya, betul. Gorengan biasanya mereka masaknya pakai minyak apa kalau di daerah? Minyak sawit ya. Oh oke. Minyak boleh dihindari nggak sih dok? Untuk katanya minyak itu harus benar-benar dihindari Kalau karena misalnya untuk kolesterol. kolesterol kurangin goreng-gorengan juga harus loh. Minyak, nah ada yang ada berbagai macam minyak, olive oil itu apa, zaitun, minyak sawit, minyak mana yang bisa ini? Minyak nabati lebih bagus dibanding minyak yang lainnya. Jadi dokter menyarankan untuk mengurangi atau mencegah kolesterol, minyak apa yang biasanya? Kurang Nabati. minyak. Mungkin kalau misalnya minyak kita cuma pakai sekali aja, jangan dipakai berkali-kali. Nah itu dia tuh yang biasa tuh. Terus suka minyaknya banyak banget sampai kita biar krenyes-krenyes Iya. biar crispy gitu, kita kasih minyak yang banyak itu nggak bagus banget ya. Iya. Kalau kita masaknya pakai minyak nabati terus, walaupun minyaknya ukurannya banyak, itu kolesterol nggak nanti ya dok? Nggak tetap kolesterol tetap ada Nggak sejahat resikonya, ya. nggak sejahat yang lainnya. Oke, kalau banyak tadi hipertensi ya mbak ya, banyak Iya, ya. betul. Tingkat stres biasanya mereka stres tentang apa sih mbak kalau bisa sampai penyakit itu di daerah-daerah? Lebih banyak ke masalah ekonomi ya. Jadi karena ekonomi susah, jadi mereka harus berpikir bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Itu yang menyebabkan mereka paling stres ya? Iya, betul. Biasanya mereka nggak biasa, kalau misal di Jakarta kan biasa untuk medical check up. Kalau di sana mereka susah aksesnya, bagaimana bisa medical check up? Biasanya bagaimana untuk melihat kondisi kesehatan mereka, Mbak? Aksesnya yang susah, kemudian secara keuangan juga sulit ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita datang ke sana, ke daerah. Kita melakukan pengobatan umum, itu kita lakukan cek tensi, tekanan darah. Jadi semua pasien yang mau berobat itu pernah sampai 1.000 pasien. Oh ya? Iya. Itu berapa hari? Sehari. Itu berapa? Kan tadi tenaga medisnya kira-kira berapa tuh Mbak? 6?
Kita sama suster? 20 kan, 16 sampai 20. Kan 16 sampai 20, Iya. tapi kan ada orang nahkoda kapalnya, ada orang yang membantu. Tapi kalau misal tenaga medisnya untuk membantu 1.000 orang berapa banyak itu? Kita minta bantuan dari tenaga di sana, dari tenaga medis di sana, dokter. Jadi kebetulan mereka juga antusias bekerja sama dengan kita, membantu kita. Jadi kita tensi semua, kecuali anak-anak ya. Pokoknya yang umur 20 tahun ke atas kita lakukan tensi. Oke, dan Iya. hasilnya mereka kebanyakan hipertensi tadi ya? Iya, rata-rata hipertensi. Dan mereka baru tahu saat itu juga? Iya. Ada keluhan nggak? Pasti ada. Biasa mereka mengeluh kalau kepalanya pusing gitu. Sering gitu Iya, pusingnya? heeh. Terus apa lagi biasanya keluhannya? Terus jalannya itu kalau jalan kayak gitu kayak mau jatuh kayak gitu. Itu apa dok kalau misalnya kadang-kadang kita suka nih black out gitu, pusing, Sempoyongan ya? Iya. sempoyongan mau jatuh. Nah itu banyak di desa-desa, kita juga di perkotaan juga sering lihat. Itu biasanya kenapa dok? Macam-macam, bisa tensinya tinggi, bisa karena anemia juga bisa. Anemia. Anemia itu mungkin terjadi di usia berapapun ya dok ya? Berapapun, soalnya anemia kan banyak macamnya dia. Tapi ini semembahayakan itu atau bisa diatasi? Anemia kita kalau misalnya di bawah 8 itu bahaya ya, di bawah 8 HB-nya. Apakah ini termasuk penyakit seperti osteoporosis jantung yang urgent gitu Tapi tingkatnya? kalau anemia membahayakan? lebih gampang dilihat kan, lebih kelihatan pucat, lemas, sering ngantuk, itu bisa Oh oke, tapi yang tadi urgent ada osteoporosis, Iya. diabetes, jantung dan juga hipertensi itu yang urgent sekali ya. Kalau misalnya anemia kita bisa Anemia dia lihat dari pelan-pelan, penurunannya kan pelan-pelan dia. Oke, kita bisa lihat dari penampakan kita. Penampakannya, Tapi kalau lemas, pucat yang gitu. lainnya susah, kecuali kalau kita melakukan medical check up yang seperti dokter katakan tadi ya. Dan pengobatan nih, misalnya kita terkena penyakit atau usia produktif terkena penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis dan juga diabetes di usia produktif, lalu pengobatannya sama nggak sih dok? Kita yang di usia produktif dan kita yang di usia lanjut? Sama aja. Nggak ada yang berbeda. Mungkin Sama di aja. usia muda tidak boleh dengan sesuatu obat yang terlalu berat gitu. Untuk kalau misalnya usia produktif dan usia lanjut sama aja sih ya. Sama aja, jadi Mungkin nggak ada. kadang-kadang tergantung bandel atau enggak penyakitnya. Darah tinggi yang bisa dengan satu macam obat, ada yang darah tinggi harus dengan 2 macam obat. Begitu pula dengan macam manis. Itu harus Oke. kita lihat dari kadar pasien-pasien beda-beda semuanya. Oh oke. Kalau gitu nanti kita akan membicarakan lebih lanjut di segmen selanjutnya mengenai problema penyakit di usia produktif. Masih banyak sekali yang akan kita tanyakan dan pola makanan seperti apa, lalu olahraga apa yang bagus untuk orang-orang seperti ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tapi Anda juga harus menyaksikan tips kesehatan penyakit yang rentan menyerang di usia produktif. Tips kesehatan penyakit yang rentan menyerang usia produktif. Obesitas, jantung, hipertensi, kanker. Ya pemirsa, kita sudah di paruh akhir dari Dunia Sehat kali ini. Kita masih membicarakan mengenai problema dari penyakit yang bisa datang di usia produktif. Tidak menyangka ya, ternyata dok tadi kita sudah bicarakan dan Mbak, hipertensi, osteoporosis, jantung dan juga diabetes bisa datang tidak hanya di usia lanjut tetapi di usia produktif seperti kita sekarang ini 20-35 itu bisa terjadi. Dan semakin lama semakin tahun itu semakin banyak orang yang terkena penyakit seperti itu di usia produktif. Iya. Kenapa dok? Ya mungkin karena lifestyle-nya ya. Nah, lifestyle itu dia. Jadi garis bawahin lifestyle, iya. itu dia itu penyakit Lifestyle itu ya. kurang olahraga. Dan olahraga. Orang-orang suka malas olahraga karena sudah kecapean. Nggak ada waktu karena macet jalan mungkin. kalau Nah, di itu Jakarta. dia kemacetan sebenarnya akar permasalahan dari semuanya. Dan gaya hidup seperti apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit diabetes? Makanan apa yang dokter sarankan? Makanan, misalnya untuk darah tinggi kita harus kurangin garam-garaman yang tadi saya bilang sudah bilang. Garam segala macam Kencing garam. manis, kurangin karbohidrat, kurangin manisan. Nasi putih boleh diganti dengan kentang rebus aja. Kalau buah manis boleh nggak? Kalau buah manis kurangin kali ya. Oh gitu ya. Beda gulanya beda ya. Gulanya emang lebih bagus gula yang dari buah-buahan dibanding gula yang dari fruktosa yang dari gula pasir. Tapi mungkin kalau untuk kencing manis mungkin agak kurangin untuk buah-buahnya yang terlalu manis. Kalau misalnya belum tapi ingin menghindari juga bisa dihindari ya dok ya. Boleh, bisa. Oke, kalau misalnya Mbak sekarang di penyuluhan macam apa? Kan gaya hidup tadi digarisbawahi oleh Dr. Surya. Penyuluhan macam apa tentang gaya hidup yang Mbak biasanya lakukan di Dr. Share saat Mbak pergi ke daerah-daerah terpencil? Ya untuk makanannya kali ya. Untuk makan tidak boleh terlalu banyak Nasi. asin, tidak boleh terlalu asin untuk sayurnya ya. Kemudian nasi juga ya, kalau emang udah tahu bahwa dirinya sendiri mengalami diabetes dikurangin seperti itu. Ada yang bandel nggak? Banyak yang bandel. Tetap.
Kalau itu sih mereka biasanya saat kita memberikan informasi mereka mau mendengarkan gitu. Tapi untuk pelaksanaan kita ya belum Udah terlalu tidak tahu monitor ya. Setelah Iya. itu ya biasanya Mbak sudah pergi dulu ke Iya. daerah yang lainnya ya. Dan olahraga apa dok biasanya? Olahraga mungkin yang bagus ya untuk gampang untuk orang-orang kita, mungkin harus kita jalan, lari, jogging is oke. Naik tangga. Naik tangga. Ya, biasanya kalau misalnya cuma satu lantai, kita nggak mau naik tangga, kita usahakan naik Iya, tangga. Yang penting biar- bergerak sebenarnya iya, oke. keluar Bergerak keringetan atau bergerak aja cukup? Bergerak aja, yang penting sirkulasi darahnya biar lancar aja. Oh, bergerak atau olahraga itu untuk sirkulasi darah ya. Iya. Kalau di daerah biasanya Mbak mencanangkan atau memberikan masukan untuk melakukan olahraga apa? Kalau orang daerah sebenarnya mereka untuk Udah aktivitas- olahraga, mereka udah sering jalan. Iya, karena tadi seperti saya bilang untuk sampai di rumah sakit apung aja mereka harus 12 jam, ya kan? Belum lagi mereka setiap hari harus bekerja. Saya rasa mungkin udah cukup kali ya dok ya? Udah cukup kalau 12 jam ya. Iya, berarti Perjuangan mereka itu. 100% dari pola makan sebenarnya ya. Iya betul, terus kurang pengetahuan juga ya. Stres dan juga Iya itu betul. ya. Apakah Mbak sudah puas dengan apa yang Mbak lakukan selama ini untuk memberikan penyuluhan kepada orang-orang di daerah atau masih ada yang kurang nih kayaknya? Gimana? Ada suka dukanya nggak? Kalau puas Belum ya, tidak pernah puas pasti, ya nanti. kita pasti Masih banyak pengen PR ya? masih pengen memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang memang susah ya aksesnya, juga secara keuangan mereka memang perlu dibantu. Untuk suka dan duka, suka dulu ya. Kalau suka, banyak ilmu yang kita dapatkan, kita bisa mengetahui berbagai macam budaya setempat. Kemudian banyak ya ilmu yang kita dapatkan, banyak teman juga, seperti itu. Udah berapa tahun sih Mbak? Saya bergabung di Dr. Share semenjak saya kuliah di Husada, Akademi Keperawatan Husada 3 tahun. Saya kuliah sambil kalau misalnya saya lagi libur atau jam kosong, saya pasti bermain ke Dr. Share, bantu apa yang bisa saya kerjakan, seperti itu. Daerah mana yang paling berkesan waktu itu untuk Mbak? Karena kita selalu ke Indonesia Timur, pasti daerah timur ya. Di sana Mana? Daerah timur di mana? Pulau apa? Atau daerah mana? Fak-Fak ya, Berarti Papua. Papua ya betul, Kokas. Waktu itu kita pernah melakukan operasi kepada bukan operasi, sebenarnya mau melakukan operasi, tapi karena pasien ini dia masih percaya dengan takhayul seperti itu ya. Jadi saat kita persiapan mau dilakukan operasi, kita lakukan pemasangan infus. Si pasien ini ngerasa badannya tuh seperti ada yang masuk seperti itu. Jadi dia ketakutan, udah dilepas aja dok, jadi nggak usah dioperasi karena nih nenek moyang saya ngelarang saya untuk melakukan operasi. Padahal itu adalah obat infus yang masuk sebenarnya. Iya betul. Oh oke. Lalu apa ya Mbak? Bagaimana pendekatan yang Mbak lakukan? Penyakit apa biasanya yang banyak di sana juga? Untuk penyakit, untuk kasus yang umum tadi seperti hipertensi, mialgia, atralgia seperti itu. Untuk penyakit yang operasi yang besar ya, itu biasa kita lakukan operasi mayor. Operasi mayor nih yang besar itu seksio kita lakukan. Kenapa kita lakukan seksio di atas kapal? Karena kembali lagi di sana aksesnya juga susah, terus tidak ada tenaga medis. Jadi yang paling banyak seksio itu ya? Enggak, Operasi. seksio enggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu kasus benjolan. Kenapa tuh Mbak? Iya, itu hernia itu banyak di sana karena pekerjaan berat ya dok ya. Oh, karena Suka ngangkat-ngangkat barang. banyak Iya. sekali yang dilakukan ya. Dan rencana kedepannya apa Mbak? Kami tidak hanya sampai di sini ya. dari Dr. Share. Kami masih pengen bersama pemerintah mewujudkan Indonesia sehat untuk terus melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang benar-benar butuh pelayanan dari kita. Dan itu bisa menjangkau seluruh bagian dari Indonesia ya. Iya. Apalagi daerah-daerah kecil tadi seperti Mbak bilang di daerah timur ya. Iya. Betul. Dan kalau misalnya dokter sendiri, apa pesan dan kesan yang akan dokter sampaikan kepada orang-orang yang ada di usia produktif seperti kita semua ini Kita harus- agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Yang Kita pertama, harus mulai hidup sehat. nah hidup sehat hidup adalah Pola makannya diperbaikin, olahraga, dan kita harus aware tentang diri kita sendiri.
Aware tuh dalam arti seperti apa? Aware misalnya kita harus ada penyakit jangan dibiarin, kita harus dibawa. Soalnya sekarang penyakitnya makin lama makin aneh. Ya. Jadi kita harus misalnya ada gejala kita harus segera ke dokter untuk cari tahu penyakitnya. Apapun gejalanya ya? Apapun gejalanya, jangan cuma dibiarin ini masukin biasa, jangan ngomong mikir gitu lagi sekarang. Pola pikir seperti itu. Iya. Terus olahraga apa saja dok yang dokter sarankan? Olahraga sebenarnya di perkotaan ini mungkin di Jakarta ini mungkin Susah kita jalan bisa, soalnya, iya. kecuali kalau misalnya di gedung gitu kan, mau Baik. ngantor di lantai Setidaknya 27 kita dari bawah sampai jalan atas itu kan kaki atau lari kecil 15 menit sehari itu udah cukup. itu sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya mau lebih lagi, ada nggak yang dokter prefer untuk dilakukan? Bagus sih berenang ya. Oh berenang itu bagus ya, Iya. kenapa dok? Semua otot kita bekerja dalam berenang. Dan lebih kalau misalnya orang tadi dokter susah bilang susah untuk meredam mood atau pemarah, berenang itu lebih santai gitu kali ya? Oke, iya. Nggak dikejar apa-apa. Oh oke. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dokter bisa beri masukan, kegiatan apa yang harus dilakukan? Untuk sekarang mungkin kalau yang lagi tren kan lagi yoga kali ya, itu sangat bagus untuk relaksasi segala macam. Oh sebenarnya gitu ya, itu juga untuk mood dan hormon juga bagus nggak dok? Untuk yoga bagus. Untuk yoga bagus. Kalau misalnya di daerah terpencil, olahraga mereka sudah berjalan Iya, dan segala betul. macam. Apalagi yang biasanya Mbak berikan penyuluhan? Oh banyak ya, ke remaja juga kita lakukan. Oh ya? Iya betul. Remaja biasanya apa? Apa itu kenakalan remaja, bahaya-bahaya dari kenakalan remaja, seperti itu kita kasih penyuluhan. Dan mereka menerima dengan baik nggak? Semuanya menerima dengan baik nggak biasanya? Atau ada yang tiba-tiba marah karena diberikan penyuluhan kesehatan gitu, ada nggak Pak? Selama ini nggak ada. Mereka bahkan sangat antusias mengikuti pelayanan yang kita berikan. Mereka juga berharap bahwa kita nggak cuma satu kali datang ke sana, bahkan berkali-kali. Seperti itu. Kalau misalnya Mbak tadi di Fak-Fak ada orang yang masih percaya takhayul, biasanya pendekatannya seperti apa sih Mbak agar mereka mau benar-benar diobatin dan dioperasi? Waktu itu kita kasih kesempatan kedua. Jadi hari ini nggak bisa, jadi kita minta bapaknya untuk berembuk ya bersama keluarga. Jadi besok bisa datang lagi. Oh jadi setelah diinfus dia nggak mau, berembuk dulu, besok Iya. lagi datang lagi, diinfus Iya, lagi. iya, Oke, betul. itu pasti pengalaman yang nggak terlupakan ya Iya. buat Mbak ya. Dan Betul. ada harapan nggak untuk Dr. Share dan juga untuk kesehatan di Indonesia? Pasti kita punya harapan Indonesia ini bisa semakin sehat, masyarakatnya ya. Kemudian aksesnya kita bersama-sama untuk membantu masyarakat yang ya untuk aksesnya susah dijangkau. Jadi masyarakat semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Surya dan Mbak Siska atas waktunya. Kita sudah 1 jam ternyata berbincang mengenai problema dari penyakit yang mungkin datang di usia produktif seperti 20 hingga 30. Terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, akhir kata saya Ajeng Kamarati mengucapkan terima kasih banyak juga seluruh kru yang bertugas dari Dunia Sehat undur diri. Tapi sebelumnya kami akan mempersilakan Anda selama ini untuk memberikan saran atau kritik ke nomor SMS 0889 8100 5000 atau Anda juga bisa menyampaikan kritik dan saran Anda di @daai_tv #Dunia Sehat di Twitter kami, dan Anda juga bisa di Facebook di subscribe di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Ajeng Kamarati undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dua narasumber kita. Semoga apa yang kita perbincangkan di 1 jam kebelakang tadi bisa menjadi inspirasi dan juga pengalaman serta pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda. Saya Ajeng Kamarati, salam sehat. Thank you. Terima kasih.